Perkenalkan, nama saya Melani. Perkenalkan, nama saya Pepi. Perkenalkan, nama saya Nelly. Cerita Rakyat Sangkuriang adalah contoh naratif teks. Kenalkan, nama saya Muhammad Nasir dari Definition of narrative text. Narrative text is piece of text with it is a story with complication of problematic event and try to find resolution to solve the problems. Narrative text adalah teks cerita yang tujuannya untuk menghibur pembaca. Pada teks ini diceritakan tahapan terjadinya suatu masalah hingga penyelesaian masalah tersebut. 3. Jadi, naratif teks adalah sebuah berita yang berisi tentang kejadian yang sudah lampau atau yang sudah terjadi. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca. Biasanya, umumnya naratif teks itu imajinatif, tapi tidak selamanya naratif teks contohnya personal experience. Next by Melanie. Atau social function narrative text. Selanjutnya, the purpose or social function of narrative text is to entertain or to narrate the reader with a story. Jadi, tujuan dasar dari sebuah teks narasi adalah untuk menghibur dan menarik minat pembaca. Menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah, yang menimbulkan konflik, dan pada akhirnya cerita ada resolusinya. Entah itu berakhir bahagia atau menyedihkan. Next by Riza. Generic structure of narrative text. Generic structure of narrative text pada umumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada complication, yang ketiga ada resolution, yang keempat ada reorientation. Apa sih pengertian dari orientation tersebut? It is about the opening paragraph where the character of the story they are introduced. Orientation berisi pengenalan tokoh, waktu, dan tempat terjadinya alur cerita. Biasanya terdiri dari apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua yaitu complication, where the problem, the story develop. Complication ini berisi tentang mulai munculnya suatu masalah atau mulai terjadinya suatu konflik. Yang ketiga yaitu resolution. Resolution, where the problem in the story is the solved. Resolution ini berisi tentang akhir dari sebuah masalah, baik secara happy ending atau bad ending. Yang keempat yaitu reorientation. Reorientation, turn for the story, menceritakan tentang akhir dari sebuah cerita, dari seorang tokoh atau pesan moral dalam sebuah cerita. Next by Indah. Language feature atau kebahasaan dari naratif teks. Jadi teks yang digunakan dalam naratif teks ini adalah aspek karena bercerita tentang sesuatu atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya menggunakan kata inconsistent seperti when they Sunday egg yang menceritakan rentetan kejadian mulai dari awal cerita hingga akhir masalah. Verb of time atau keterangan waktu. Jadi umumnya di awal kata digunakan dalam verb of time. Kemudian dalam naratif teks ini harus spesifik karakter. Jadi karakter utama yang diperkenalkan atau diorientasionkan kisah Cinderella. Verb yang digunakan dalam naratif teks ini adalah acting verb. Right speak. Misalnya dikatakan Snow White. Selanjutnya dilanjutkan oleh Baina. naratif teks menceritakan kisah atau yang terjadi pada masa lampau. Kedua, menggunakan noun atau kata benda untuk menggantikan kata dan hewan, orang, atau benda dalam cerita. Yang ketiga, naratif teks ini merupakan sebuah cerita rakyat atau dapat diketahui dan berkembang pada masyarakat
sebagai cerita bersama, meskipun dapat diceritakan secara ulang dalam versi cerita yang berbeda. Selanjutnya, unsur cerita. Unsur cerita terdiri atas setting waktu, tempat, tema cerita, tokoh cerita, suasana cerita, konflik, serta penyelesaian. Terakhir, Personal experience. naratif Personal teks experience adalah cerita berupa pengalaman pribadi dengan tujuan menghibur pembaca yang di dalamnya diceritakan awalnya terjadinya sebuah masalah hingga ke penyelesaiannya. Berbeda dengan welcome text atau no complication and resolution. Yang kedua yaitu fairy stories atau fairy tale. Fairy stories ini adalah dongeng berupa cerita fantasi atau khayalan, biasanya bercerita tentang kehebatan atau keajaiban dari karakter utama. Yang ketiga yaitu folktale. Folktale adalah cerita rakyat turun-menurun seperti Malin Kundang dan Tangkuban Perahu atau Sang Kuryang. Yang keempat yaitu fables. Fables adalah cerita yang karakternya berupa hewan. Once upon a time, there was a man named Sang Kuryang. He lived in the jungle with his mother, Dang Sumbi, and a dog named Sitama. Sang Kuryang was a very good hunter. His mother always asked him to go hunting, but he never got anything. One day, Sang Kuryang killed a dog and took its heart. When his mother found out, she was so angry that she kicked him out of the house. A few years later, Sang Kuryang met Dang Sumbi, and he accidentally fell in love with his own mother. Dang Sumbi knew that he was her son. She refused his proposal by setting a condition. She asked him to build a dam and a boat in the Sitaram River before sunrise. Sang Kuryang tried his best, but he failed. He got so angry that he kicked the boat, and it turned into a mountain called Tangkuban Perahu. Dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Bye.